Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini yang bertemakan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajri Septian Hakim, saya mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, kita akan masuk materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan makna desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, peserta didik dituntut untuk menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran pada hari ini. Di dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, di sini kita akan mengenal apa yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari kata Belanda, de artinya lepas, dan sentrum yang artinya pusat, atau sentral itu artinya pusat. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. Pada dasarnya, desentralisasi ini, kawan-kawan, ini merupakan sebuah proses penyerahan wewenang yang semulanya adalah urusan pemerintahan pusat dan kemudian diberikan kepada pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangga serta wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Selanjutnya di dalam desentralisasi kita juga akan menemui contoh desentralisasi. Yang pertama ada pemekaran daerah, kedua penetapan daerah otonomi khusus, yang ketiga dana istimewa atau dana otsus, yang terakhir adalah pilkada. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah di sini merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, dan itu semua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang kedua adalah penetapan daerah otonomi khusus. Dikarenakan di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang memiliki keistimewaan baik itu secara kultural maupun kelembagaan, maka keistimewaan ini akan menjadi sebuah pertimbangan bahwa kekuasaan yang sentralistik itu tidak dapat mengatur pemerintahan daerah secara tepat. Nah, oleh karenanya penetapan suatu daerah menjadi daerah khusus atau daerah istimewa menjadi kebijakan yang relevan itu merupakan hal yang positif menurut saya. Nah, daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus itu salah satu contohnya Ibu Kota Jakarta, misalnya, sehabis itu daerah istimewa Yogyakarta, setelah itu Provinsi Papua, sehabis itu Banda Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Nah, selanjutnya dana istimewa atau dana otsus ya. Dana otsus ini adalah dana otonomi khusus. Dana istimewa khusus ini merupakan pemberian dana dari pusat kepada daerah. Pemerintahan pusat ini demi mendukung kegiatan desentralisasi yang ada di daerah masing-masing.
Nah, di sini pemerintah ini menggelontorkan uang, mengeluarkan uang untuk sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, tentu saja dengan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya pilkada. Dengan diselenggarakannya pilkada, pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat bisa mengharapkan mewakilkan kepentingan rakyat di daerah dan eh, bisa menampung aspirasi masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan penetapan kepala daerah yang ditetapkan oleh eh, pemerintahan pusat, maka itu menurut saya tidak akan efektif ya, karena itu bisa saja cenderung dilihat sebagai representasi pemerintahan pusat saja. Baiklah, yang selanjutnya, tak hanya desentralisasi, di sini juga kita akan menemui apa yang dinamai dengan otonomi daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Nah, dan ini saya ambil dari menurut undang-undang ya, teman-teman. Kalian bisa nanti searching di handphone atau membaca buku. Di sana banyak pengertian-pengertian lain tentang otonomi daerah, baik itu menurut para ahli dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam tujuan otonomi daerah. Ditetapkannya otonomi daerah ini tentu saja ada sebuah tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin diciptakan. Nah, tujuan utama dari pemberian kewenangan daerah ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah masing-masing. Nah, dari tujuan ini terdapat 3 aspek di dalam tujuannya. Yang pertama adalah tujuan politik. Nah, di dalam tujuan politik ini diharapkan otonomi daerah ini mampu mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik. Nah, dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat mampu mendapatkan pelayanan publik yang baik, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak. Yang kedua, adanya tujuan administrasi. Nah, tujuan administratif ini berhubungan dengan pembagian administrasi, teman-teman. Pemerintahan pusat dan daerah ini membagi hubungan antara baik itu manajemen birokrasi maupun keuangan yang ada. Yang selanjutnya adalah tujuan ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, pemberian kewenangan daerah ini diharapkan mampu mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat itu menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak-hak daerah. Dan jika timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, eh, pemerintahan dan yang isinya adalah bahwa pemerintahan dan masyarakat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena di eh, di dalam otonomi daerah banyak terjadi peralihan kewenangan pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing.
Nah, dan selanjutnya ada kedudukan dan peran pemerintahan pusat dalam desentralisasi atau otonomi daerah ini. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan pusat memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan, yang kedua fungsi pengaturan, yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi pelayanan di sini adalah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih dalam menjalankan semua hak-hak yang ada pada masyarakat, agar masyarakat itu bisa dilayani dengan baik, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan, dan mempunyai kesamaan di depan hukum. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan di sini adalah untuk memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya ditetapkan kepada rakyat, melainkan peraturan itu juga ditetapkan kepada pemerintah. Nah, jadi fungsi pemerintahan di sini adalah sarana untuk mengatur dan memberikan perlindungan pada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Di dalam fungsi pemberdayaan, fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat tentunya. Selain itu, pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar tatkala masyarakat atau warga negara itu menghadapi setiap persoalan di dalam hidup sehari-harinya. Nah, selanjutnya adalah kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kalau tadi kedudukan dan peran pemerintahan pusat, pemerintahan daerah juga memiliki kedudukan dan peran dalam otonomi daerah ini. Nah, kedudukan pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah mengatur di daerah di bawah naungan pemerintahan pusat. Nah, pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai komponen yang melaksanakan otonomi daerah. Dan juga penyelenggaraan pemerintahan daerah, dia menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu apa sih? Nah, tugas pembantuan itu adalah keikutsertaan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas di daerah tersebut. Nah, tugas pembantuan juga dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Terus itu jika ada pertanyaan, apa saja sih kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah ini untuk kabupaten atau kota yang ada di daerah tersebut? Nah, menurut saya kewenangan-kewenangan tersebut bisa berupa perencanaan pembangunan, setelah itu penyelenggaraan ketertiban umum, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, memfasilitasi UMKM misalnya, setelah itu pengendalian lingkungan, menjaga lingkungan, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita beralih pada hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Cara itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu apa sih? Sentralisasi itu adalah wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada pemerintahan pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, yang kedua, desentralisasi yang telah kita jelaskan pada awal tadi. Desentralisasi ini merupakan sebuah wewenang pemerintahan yang diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah dan untuk menjalankan rumah tangganya. Nah, setelah itu hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah ini memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, hubungan tersebut terletak pada visi, misi, serta tujuan dan fungsinya masing-masing.
Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu video pembelajaran kita pada hari ini, dan di sini dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini juga diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat untungnya, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, mungkin sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.